Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rezeki Putri dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang capital budgeting. Apa sih itu pengertian capital budgeting? Capital budgeting atau penganggaran modal merupakan proses yang dilakukan perusahaan untuk merencanakan penghasilan dan menentukan keputusan investasi jangka panjang. Investasi yang dimaksud merupakan kebutuhan dana yang cukup besar dan diharapkan dapat memberikan manfaat atau keuntungan dalam jangka waktu yang lama. Umumnya lebih dari 1 tahun. Dalam dunia bisnis, perusahaan sering dihadapkan pada berbagai pilihan investasi seperti membeli mesin baru, membangun pabrik, membuka cabang usaha, atau mengembangkan produk baru. Karena dana yang dimiliki perusahaan terbatas, akan perusahaan terus memilih investasi yang benar-benar memberikan manfaat besar. Oleh karena itu, capital budgeting menjadi alat yang sangat penting. B. Tujuan capital budgeting. Capital budgeting memiliki beberapa tujuan utama yang sangat penting bagi perusahaan, yaitu 1. Memilih investasi yang menguntungkan. Tujuan utama capital budgeting adalah membantu perusahaan memilih proyek investasi yang memberikan keuntungan terbesar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. 2. Menggunakan dana secara efisien. Dana yang dimiliki perusahaan tidak selalu tidak terbatas. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan dapat menghasilkan manfaat yang maksimal. 3. Mengurangi risiko kerugian. Sebelum suatu investasi dilakukan, perusahaan akan menganalisis berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Dengan demikian, risiko kerugian dapat diminimaliskan. 4. Meningkatkan nilai perusahaan. Tujuan akhir dari setiap keputusan investasi adalah meningkatkan nilai perusahaan. Jika proyek investasi menghasilkan keuntungan yang tinggi, maka nilai perusahaan juga akan meningkat. 5. Membantu perencanaan jangka panjang. Capital budgeting membantu perusahaan dalam menyusun strategis dan perencanaan bisnis untuk masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Zikrina Silva Zara dari kelompok 2, kelas 13 manajemen. Saya akan melanjutkan tentang metode penelitian capital budgeting. Yang pertama ada payback period atau PP. Payback period adalah metode yang digunakan untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan agar dana investasi yang telah dikeluarkan dapat kembali. Rumusnya, payback period sama dengan investasi awal dibagi arus kas tahunan. Lalu ada net present value atau NPV. Net present value merupakan metode yang menghitung selisih antara nilai sekarang dari seluruh arus kas masuk dengan investasi awal. Konsep NPV didasarkan pada prinsip bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan nilai uang yang akan diterima di masa depan. Kriteria penilaiannya seperti NPV lebih besar dari 0 sama dengan proyek diterima. Kalau NPV-nya sama dengan 0, proyek netral. Kalau NPV-nya kurang dari 0, sama dengan proyek ditolak. Nah, NPV ini mempunyai kelebihan, yaitu memperhitungkan nilai waktu uang, memberikan hasil yang lebih akurat, dan mempertimbangkan seluruh arus kas proyek. Ada juga kekurangannya, yaitu membutuhkan perhitungan yang lebih rumit, memerlukan estimasi tingkat diskonto. Selanjutnya ada Internal Rate of Return atau IRR. IRR adalah tingkat pengembalian investasi yang membuat nilai NPV sama dengan 0. Metode ini menunjukkan persentase keuntungan yang dapat dihasilkan suatu proyek investasi. Kriteria penilaiannya, IRR lebih dari biaya modal sama dengan proyek diterima. Kalau IRR kurang dari biaya modal, proyeknya ditolak. Nah, IRR ini juga punya kelebihan, yaitu hasilnya nyatakan dalam bentuk persentase sehingga mudah dipahami, lalu memperhitungkan nilai waktu uang, dan ada kekurangannya juga, yaitu perhitungan relatif rumit, kadang menghasilkan lebih dari satu nilai IRR. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kalinda Artajunika Pratiwi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang capital budgeting. Mengapa capital budgeting sangat penting? Karena keputusan investasi yang diambil perusahaan
saat ini akan memberikan dampak dalam jangka panjang. Dengan kata lain, keputusan yang dibuat sekarang dapat mempengaruhi kondisi keputusan selama bertahun-tahun ke depan. Sebagai contoh, ketika perusahaan membeli mesin produksi senilai 5 miliar, mesin tersebut akan digunakan dalam kegiatan operasional untuk waktu yang lama. Jika mesin tersebut mampu meningkatkan kapasitas produksi dan menekan biaya operasional, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan yang besar. Namun, jika keputusan investasi tersebut kurang tepat, perusahaan bisa mengalami kerugian. Selain itu, investasi umumnya membutuhkan dana yang besar dan sulit untuk dibatalkan setelah dilakukan. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan analisis yang matang melalui proses capital budgeting agar keputusan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi perusahaan. Selanjutnya ada karakteristik capital budgeting. Capital budgeting memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, bersifat jangka panjang karena investasi yang dianalisis biasanya memiliki manfaat dari 1 tahun, seperti pembelian gedung, pembelian pabrik, atau pembelian produksi. Kedua, membutuhkan dana yang besar. Sebagian besar proyek investasi memerlukan modal yang cukup besar sehingga perusahaan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ketiga, mengandung resiko. Karena berkaitan dengan masa depan, hasil investasi tidak dapat dipastikan sepenuhnya. Ada kemungkinan keuntungan yang diperoleh lebih kecil dari perkiraan, bahkan mengalami kerugian. Keempat, sulit dibatalkan. Setelah investasi dilakukan, dana yang telah dikeluarkan umumnya sulit untuk ditarik kembali. Kelima, berdampak pada kinerja perusahaan. Keputusan investasi dapat mempengaruhi tingkat produksi, pendapatan, keuntungan, serta daya tarik perusahaan di pasar. Selanjutnya ada tahapan capital budgeting. Terdapat beberapa tahapan dalam proses budgeting. Tahap pertama adalah identifikasi peluang investasi. Pada tahap ini, perusahaan mencari peluang yang dapat memberikan manfaat seperti mengganti mesin lama dengan mesin baru, membuka cabang baru, atau membeli teknologi yang lebih modern. Tahap kedua adalah mengumpulkan informasi, seperti mengumpulkan data yang diperlukan, seperti besarnya investasi awal, umur proyek, perkiraan pendapatan, biaya operasional, nilai sisa aset, serta risiko yang mungkin terjadi. Tahap ketiga adalah analisis dan evaluasi investasi. Pada tahap ini, perusahaan menilai kekayaan investasi menggunakan berbagai metode, yaitu ada NPV, IRR, Probability Index, dan Accounting Rate of Return. Tahap keempat adalah pengembalian keputusan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Manajemen memutuskan apakah proyek investasi tersebut diterima atau ditolak. Tahap kelima adalah pelaksanaan investasi. Jika proyek disetujui, perusahaan mulai melaksanakan investasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tahap terakhir adalah pengawasan dan evaluasi. Perusahaan memantau pelaksanaan proyek untuk memastikan hasil yang diperoleh sesuai dengan target. Jika terdapat penyimpangan, perusahaan dapat segera melakukan tindakan perbaikan. Demikian penjelasan mengenai pentingnya capital budgeting, karakteristiknya, serta tahapan-tahapan dalam proses capital budgeting. Terima kasih atas perhatiannya.